Kawah yang terletak di semenanjung Yucatan, Meksiko ini menjadi bukti dari berakhirnya kelompok hewan menakjubkan yang dikenal sebagai kadal yang mengerikan. Mulai dari teropoda yang ganas, ceratopsian bertanduk, hadrosaurid berparuh bebek, sauropoda berleher panjang, ankylosaurid berbaju besi, semuanya musnah. Meskipun secara evolusioner beberapa dari mereka masih bertahan dan kini kita kenal sebagai burung atau unggas, tapi sekitar 75% makhluk hidup di bumi punah dari muka bumi. Dan bagaimana makhluk hidup yang tersisa bertahan setelah terjadi peristiwa kepunahan yang dikenal dengan kepunahan massal kapur paleogen. Pada kala Paleosen inilah masa di mana bumi sedang proses pemulihan setelah baru saja mengalami kepunahan massal. Di sana, kita dapat melihat berbagai nenek moyang dari semua makhluk hidup di zaman sekarang. Karena memang sejatinya, semua makhluk hidup yang ada di masa kini diturunkan dari nenek moyang yang selamat dari kepunahan kapur paleogen. Dampak dari tabrakan asteroid pada saat itu melepaskan sejumlah besar debu ke atmosfer. Debu ini menghalangi sinar matahari untuk mencapai permukaan bumi, dan ini merupakan kabar buruk bagi tumbuhan. Salah satu tumbuhan yang terkenal cukup kuat untuk tumbuh di kondisi setelah bencana adalah pakis. Bahkan saat ini, pakis kerap kali menjadi salah satu tumbuhan pertama yang muncul setelah kebakaran hutan melanda. Catatan fosil menunjukkan bahwa pakis tumbuh pesat setelah kepunahan. Setelah kepunahan massal, bumi membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memulihkan ekosistemnya, butuh ribuan, bahkan hingga jutaan tahun. Meskipun bumi tampak kritis, namun bukan berarti kehidupan sepenuhnya sirna. Di antaranya ada mamalia kecil. Ukuran tubuh kecil mereka mula-mula adalah respon persaingan terhadap dinosaurus yang sebelumnya mengisi ceruk hewan besar. Siapa sangka, ukuran kecil ini menjadi salah satu yang menyelamatkan mamalia dari kepunahan massal 66 juta tahun yang lalu. Sementara hewan besar seperti dinosaurus dan kadal terbang Pterosaurus tidak mampu bertahan. Tetapi, bagaimana mamalia-mamalia itu kemudian menurunkan banyak keturunan yang beragam? Mulai dari yang berjalan di darat seperti ungulata, menggali ke dalam tanah seperti tikus, berenang di samudera seperti paus, terbang seperti kelelawar, hingga memiliki kecerdasan seperti manusia. Masa Kenozoikum atau Neozoikum sering dijuluki sebagai masa kebangkitan mamalia, dikarenakan mamalia menjadi kelompok dominan yang paling mencolok. Padahal, banyak kelompok lain yang tidak kalah dominannya. Kita bisa juga menyebut Kenozoikum sebagai eranya serangga, eranya tumbuhan berbunga, atau mungkin eranya ikan Actinopterygii. Namun pada akhirnya, sulit untuk mengetahui mengapa hewan tertentu bertahan hidup dan yang lainnya musnah. Kepunahan seringkali digambarkan sebagai misteri terbesar sepanjang masa. Hampir mustahil untuk menentukan apa yang membunuh siapa dan mengapa, belum lagi apa yang membuat sebagian lainnya dapat bertahan. Bahkan teori terbaik pun mengandung teka-teki. Mengapa buaya bisa bertahan dan Mosasaurus tidak, padahal keduanya adalah karnivora akuatik? Mengapa tidak ada satupun dinosaurus omnivora non-unggas yang kecil yang bisa bertahan hidup, jika mamalia kecil dan omnivora bisa bertahan? Tampaknya, jauh lebih banyak yang belum kita ketahui tentang masa lalu daripada yang sudah kita